pasti benar-benar performance ini diterima ya secara dunia. Bahkan kalau kita lihat ya, ayat yang, pertama tadi, bukan cuma sekedar performance-nya is the best, tetapi dia ternyata terlahir dari orang yang kaya, ya. Orang kaya pada zaman Israel itu Saudara bukan dilihat dari, mobilnya, karena ya mungkin dulu belum ada mobil begitu Saudara ya, tetapi dilihat dari keledai-keledainya. Orang Israel terlihat kaya kalau banyak ternaknya. Kalau kita lihat sejarah Israel bahwa ternak atau keledai itu jadi ukuran kekayaan seseorang. Jadi tidak heran kalau Saul ini disebut keluarga berada. Secara status sosial dia lebih tinggi Saudara. Secara finansial keluarga ini sangat mapan. Walaupun dikatakan mereka dari suku Benyamin, suku yang kecil, tetapi ternyata orang ini adalah orang yang punya kekayaan yang lebih dari yang lain. Nah, apa hubungannya ya? Elok parasnya, keberadaannya, kekayaannya. Saya bilang, secara dunia orang melihat ini semua loh. Ya. Orang akan lebih banyak teman kalau dia kaya. Ya. Karena itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Orang jauh lebih senang berdekatan dengan orang kaya yang bisa traktir-traktir, ya, yang bisa support kita. Wah, banyak orang yang mengejar yang seperti itu. Karena dari segi kenyamanan, berdampingan dengan orang kaya, kita bisa terjamin lah. Bahkan mungkin tidak malu-malu amat ketika berfoto kalau di zaman sekarang secara status sosial, kalau berfoto saja sama Kapolda rasanya bangga banget ya, rasanya kita yang Kapolda gitu ya. Ya. Bahkan berfoto bersanding dengan Pak Pak, Jokowi saja, langsung Saudara ya, ditayang berapa kali gitu ya di Instagram. Sementara Pak Jokowi mungkin nggak kenal kita, tapi kita cuma nebeng foto aja. Itu pun kita sudah merasa bangga, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dipilih oleh dunia tentang keberadaan Saul, semua pas. Karena secara physically dia benar-benar is the best. Secara kepintaran dan secara strategi, dia sangat menonjol pada waktu itu. Kalau orang kaya pasti dapat fasilitas yang lebih unggul ya Saudara. Coba Saudara perhatikan, kalau anak orang kaya pasti sekolahnya di international school kan? Ya, sementara ya kalau dalam zaman sekarang, kalau orang kurang berada pilihnya PAUD, ya. Jadi kita lihat kepintaran itu sebenarnya juga karena ada tunjangan finansial, ya. Saya bisa misalkan ya, bisa berbahasa, mungkin ada yang sampai 5 bahasa ya, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ya karena apa? Dia punya kekuatan finansial sehingga dia bisa belajar banyak hal. Sementara yang nggak punya duit, aduh rasanya tidak ada kesempatan untuk bisa belajar yang lebih tinggi lagi. Ya, walaupun terkadang Anda pintar, tetapi untuk belajar lebih lagi, kadangkala kan kita dibatasi karena apa? Uang, ya. Semua kita ya seringkali terukur karena uang. Makanya Saudara ya, seberapa banyak di sini 93 orang, cepat-cepatlah menjadi kaya, ya. Supaya setidaknya kita yang mungkin nggak sekolah tinggi, ya Ibu Alan ya, setidaknya cucu kita itu bisa sekolah yang lebih mahal, ya, lebih pintar. Setidaknya ya Ibu Lydia, Pak Edi, enggak S2, tetapi anak bisa S2 itu sudah puas buat kita, betul? Ya, setidaknya Ibu Evi juga ya, walaupun nggak S3 gitu ya, tapi setidaknya anak ya paling inilah paling minim S1 lah, ya.
Itu sesuatu yang sangat membanggakan. Makanya hari ini saudara ya, kalau mau supaya finansial kita juga lebih maju, ya selama usia kita masih produktif, jangan bermalas ria saudara ya. Mari kita berusaha di bawah matahari sambil mengandalkan Tuhan. Setidaknya kita bisa menghidupi keluarga kita, menyekolahkan anak-anak kita, supaya mereka tampil menjadi pribadi yang luar biasa. Saya melihat banyak orang tua sekarang, walaupun mereka tidak lulus SD, tapi bisa menyekolahkan anak mereka ke luar negeri. Wow, ini luar biasa. Walaupun lulusan SD, tapi bisa memimpin perusahaan. Itu hebatnya lagi, saudara ya. Nah, seberapa banyak kita di sini kepinginnya, supaya bukan sekedar kita menang tampang doang, tapi setidaknya saudara, kita disertai dengan kekuatan finansial yang bisa menunjang keberadaan kita sampai di masa tua. Dan kita juga berdoa ya, supaya di masa tua kita bukan jadi penonton berkat, bukan jadi peminta ke anak cucu. Setidaknya kita punya persiapan secara finansial, sehingga di hari tua kita masih bisa menikmati berkat Tuhan tanpa menunggu berkat dari anak-anak kita, tapi setidaknya kita ini sudah persiapan dari sekarang. Amin. Ya, kalau anak-anak kita mungkin belum beruntung, kasihan juga saudara ya kalau kita jadi beban buat anak-anak kita. Setidaknya kita ini ya, semua kita di Zoom 95 orang. Jangan Anda jadi beban, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, kita lihat ya bagaimana apa yang diinginkan oleh orang Israel. Meminta seorang raja. Tuhan tahu apa yang di kepala mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan mengabulkan. Ya, ada hal yang menarik yang saya lihat di sini bahwa ternyata kekuatan finansial tidak cukup untuk menopang keberhasilan Saul. Ternyata kekuatan fisikly dan kepintaran secara intelektual tidak cukup untuk menopang kepemimpinan daripada Saul. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ternyata kalau kita tidak melibatkan kekuatan spiritual dan kekuatan emosional, maka kita juga bisa jatuh, hancur, dan tertolak. Ya ini yang saya katakan, jangan hanya mengandalkan kekuatan intelektual. Jangan Anda dan saya mengandalkan kekuatan fisik ya. Mengandalkan, wah saya ini orang kaya, jadi sok berkuasa. Dan pada akhirnya mengabaikan kehidupan kerohanian atau spiritual kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jatuhnya Saul karena dia tidak punya kekuatan spiritual yang hebat di dalam Tuhan, sehingga dia mengalami kejatuhan yang teramat sangat. Perhatikan ini bahwa awal-awal kepemimpinannya, wow, luar biasa. Tetapi sampai pada akhirnya dia jatuh dan menyimpang. Karena ini saudara saya katakan, ternyata semua yang dipandang manusia hebat, ternyata yang dipandang oleh orang, wah pintar, luar biasa, elok, top, market top, ya, ya. Semua itu tidak akan membawa kita kepada harta tetap, tidak akan membawa kita kepada keberhasilan tetap. Sesungguhnya kekurangan dua hal inilah yang membawa kejatuhan Saul, yang membuat dia menderita dan tertolak. Dia tidak punya kekuatan spiritual, sehingga kejatuhan makin menjadi-jadi dalam hidupnya. Saudara, kita itu butuh Tuhan. Mungkin kita boleh berkata kita pintar secara intelektual. Kita kuat secara kekayaan. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita tidak melibatkan hikmat Tuhan, maka kejatuhan siap-siap menanti kita. Hikmat Tuhan itu berbicara tentang ketepatan untuk kita menggunakan pengetahuan kita di waktu yang tepat. Jadi kalau kita menggunakan hikmat Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti ada ketepatan. Dan Tuhan membawa kita pada progresivitas untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini.
Tuhan akan membawa kita pada progresivitas untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup ini. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak gampang jatuh. Kita tidak gampang tergoda dan ternoda. Kita tidak akan gampang dibujuk oleh rayuan-rayuan si iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Ketika kita punya kekuatan spiritual, maka saudara akan melihat segala sesuatu yang menyimpang, pasti kita akan punya ketajaman untuk berkata tidak terhadap dosa. Segala sesuatu yang mungkin mendatangkan keuntungan pribadi kita, tetapi menyimpang kepada kebenaran firman Tuhan. Namun kalau kita punya kekuatan spiritual, maka kita pun akan berani berkata tidak. Dan kita tidak akan pernah bersekongkol dengan dosa. Nah, ini kurangnya Saul, saudara. Kekuatan spiritual sangat kurang. Yang kedua, saya lihat kecerdasan emosionalnya sangat rendah, ya, jongkok, saudara. Kenapa? Ketika orang lain berhasil, muncul iri hati. Seorang pemimpin harusnya berbahagia, harusnya bangga kalau anak didiknya makin pintar, makin hebat. Karena ketika anak didiknya bisa pintar, bisa hebat, tentunya orang akan bertanya siapa dulu gurunya, betul? Tetapi lain ceritanya dengan Saul. Ketika anak buahnya dipakai Tuhan, anak buahnya lebih pintar dari dia. Dia membuka diri kepada iri hati. Merasa hanya dia yang bisa, merasa hanya dia yang hebat. Dia tidak menghargai otoritas yang Tuhan berikan bagi orang lain. Ini penting buat kita semua ya sebagai pemimpin-pemimpin. Saya sangat bangga ya karena di dalam Zoom ini ada yang Tuhan pilih ya untuk jadi pemberita Injil ya. Jadi pengkhotbah-pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Saya sangat bangga karena melihat wow, Ibu Alan bisa muncul di YouTube ya. Pak Sutrisno bisa muncul di YouTube. Saya juga bangga ketika melihat ada beberapa di sini yang diurapi Tuhan. Ada Pak Nando yang is the best. Luar biasa saya bilang. Ada juga ya mereka-mereka yang dipakai Tuhan yang mungkin nggak kelihatan. Tetapi karena doamu membuat pelayanan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau sampai orang lain dipakai Tuhan luar biasa, jangan izinkan roh iri hati berkuasa dalam hidup kita. Kalau Anda sebagai pemimpin, harusnya bangga kalau ada anak didikmu atau murid-muridmu lebih pintar dari saudara. Bukankah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang tunggu ya, Mazmur 119 ya. Coba nanti saya minta Ibu apa ya, Evi akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 97. Coba kita buka bersama Mazmur 119 ayat ke-97. Coba langsung dibaca sampai dengan ayat yang ke 101. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan
kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan. Tidak melihat berapa umurmu, tetapi ketika engkau menghargai perintah-perintah Tuhan, termasuk perintah-perintah pengajarmu, maka dikatakan oleh firman Tuhan, engkau malah akan lebih berakal budi dari pengajar-pengajarmu. Engkau jauh lebih pintar dari pengajarmu. Untuk itu Bapak Ibu, mari ya kita saling menghargai akan otoritas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Saya ingin katakan bahwa kejatuhan dari, tolong ada yang bocor ya, tolong jangan sampai mengganggu jalannya firman Tuhan. Kita lihat ya, kesalahan yang dilakukan Saul juga adalah tidak menghargai otoritas pemimpin. Kita lihat bahwa dia seorang raja bukan imam. Dia mempersembahkan korban yang seharusnya dilakukan oleh imam, bukan dirinya sendiri walaupun dia punya kapasitas sebagai seorang raja. Tetapi saudara, dia merasa bahwa wah, aku ini raja. Jadi semena-mena menggunakan otoritas, padahal saudara, dalam segi kerohanian, dia itu bukan imam. Yang membakar korban itu bukan raja tapi imam. Tetapi kita lihat, dia salah menggunakan kode etik di dalam pelayanan. Ini yang paling penting kita harus pelajari, bahwa di dalam pelayanan kita itu ada kode etik, saudara. Jangan sampai, saudara ya, kita merasa bahwa kita seorang bos di perusahaan, atau kita lebih pintar dari gembala kita mungkin ya, atau dari pemimpin rohani kita. Sehingga saking superiornya, mungkin saking merasa pintar, kita merasa bahwa kita lebih penting, akhirnya melanggar kode etik di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita ya punya kekuatan dalam kebenaran firman Tuhan, ingatlah bahwa di dalam pelayanan pun ada etika yang berlaku. Saya pribadi sebagai ketua yayasan, ya saya sangat menghargai kepengurusan Dorea Bandung, Dorea Semarang, Dorea di masing-masing tempat. Walaupun saya sebagai ketua yayasan, tetapi ada otoritas-otoritas yang tidak bisa saya langgar. Saya harus konfirmasi segala sesuatu dengan pemimpin. Apapun yang nanti ya yang kita akan kerjakan di dalam ya misalkan 5 pilar ya, tentunya kan kita harus ada saling komunikasi. Jadi ada kode etik yang berlaku di dalamnya. Seandainya saya sebagai, ini contoh ya, contoh. Sebagai ketua yayasan, seenaknya saya memerintah Dorea Bandung, harus begini. Itu sama halnya saya menjadikan Dorea Bandung itu sebagai pemimpin boneka yang tidak punya otoritas di dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun saya sebagai ketua yayasan, bukan semena-mena saya menetapkan aturan. Karena aturan itu ada pada masing-masing tempat. Kecuali kalau sudah dalam penyimpangan ya baru ya kita turun tangan, saudara ya. Saling mengingatkan. Ya. Nah, kehancuran gereja-gereja Tuhan sekarang ini atau persekutuan ibadah, kita melihat karena merasa aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih kaya, maka sok berkuasa karena kekayaan. Iya, berapa banyak yang kita lihat ya di dalam perjalanan kehidupan, banyak jemaat jauh lebih takut dengan orang kaya daripada Tuhan. Banyak jemaat jauh lebih takut dengan orang kaya, yang orang berada, yang terpandang, daripada orang yang Tuhan pilih sebagai pemimpin rohani. Wah, saudara, saya bilang hati-hati ya. Anda boleh pandang pemimpin-pemimpin rohani dengan mata sebelah. Tetapi ingat, Tuhan memilih pemimpin-pemimpin rohani
sebagai pendoa buat saudara. Jangan pernah mengira bahwa kehebatanmu, keberhasilanmu, karena engkau jago dalam segala hal. Coba lihat peristiwa Musa. Musa nggak berperang loh. Dia cuma doa di atas bukit. Ya, Harun dan Hur juga tidak berperang. Yang mereka lakukan sangat sepele. Cuma angkat batu doang, cuma angkat tangan Musa doang. Yang paling parah itu adalah Yosua yang harus tanding taruhan nyawa di lapangan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Hur dan Harun, disitulah letak kemenangan orang Israel. Jadi jangan pernah mengira bahwa, wah aku jago, aku hebat, aku pintar, aku kaya, segala sesuatu bisa ditutup dengan uang. Mungkin itu pikiran dunia. Tetapi saudara tahu bahwa semua keberhasilan kita karena topangan doa dari orang-orang yang mengasihi kita, termasuk orang tua kita. Amen. Ya, saya bilang bahwa yang membuat saya berhasil juga bukan karena saya pinter, fasih lidah, jago dalam pergaulan, bukan. Karena saya tahu bahwa ada kedua orang tua yang paling tulus mendoakan saya. Sehingga saya mampu menjalani tugas pelayanan dari Tuhan. Karena ada topangan doa dari orang-orang yang sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita hargai ya setiap otoritas yang Tuhan taruh di masing-masing pemimpin-pemimpin kita. Jangan pernah menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Karena saya melihat Saul ini licik, ya. Dia suka bermain di belakang layar, saudara. Kenapa? Itu terjadi pada peristiwa Raja Agag. Tuhan menyuruh tumpah semuanya. Tetapi kita lihat bagaimana Saul dengan liciknya merampas hewan ternak yang terbaik untuk kepentingan pribadi. Dia mengambil apa yang Tuhan tidak suka. Dia melihat bahwa wah ini bagus nih, ini menguntungkan nih, ini cuan ini. Tapi lihatlah bahwa apa yang dia anggap menguntungkan, merasa wah ini cuan ya. Nah, jadi sekarang ini sudah bukan sarangnya ya, ini cuan, haleluya. Pada akhirnya yang dia anggap menguntungkan, itu yang membuka pintu kejatuhan buat dia. Ya kan? Kita menganggapnya secara dunia, wah cuan. Dengan kibuli orang, dengan licik-liciknya kita, dengan tipu-tipunya kita, wah kita akan diperkaya karena kelicikan kita ini mengambil keuntungan dari pelayanan. Apa yang terjadi, saudara? Wah, ini sangat tragis, saudara. Akibatnya ketidaktaatan Saul berdampak besar pada kepemimpinannya. Coba lihat, dia yang diurapi oleh Tuhan pada akhirnya tertolak sebagai raja. Bahkan bukan cuma itu, saudara. Roh Tuhan itu meninggalkan Saul. Dan ia mulai diganggu oleh roh jahat. Jadi coba perhatikan dan garis bawahi ya. Orang yang tidak ada roh Tuhan lagi, saudara. Ya, dia akan jadi penjahat. Ya, saya bisa katakan dia akan menjadi pribadi yang 6P ya. Pertama akan jadi penjahat, yang kedua jadi pecundang, yang ketiga jadi penggosip, yang keempat jadi penghasut, yang kelima jadi perusak, yang keenam jadi provokator. Ya. Apalagi kalau sudah dapati kesalahan, wah mulai mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Malah kita lihat Saul, dia kambing hitamkan orang lain loh. Pada saat kesalahannya terlihat, mulai, oh aku melakukan ini karena untuk kepentingan rakyat. Wah haleluya, bahaya nih saudara ya. Dia tidak mengakui kesalahannya, malah melempar batu sembunyi tangan. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan untuk kepentingan rakyat, padahal itu untuk kepentingan pribadinya. Ya coba lihat, kalau orang sudah tidak punya roh Tuhan, nggak ada takutnya sama Tuhan, maka ini saya bilang akan dapat 6P, ya bonus 6P. Jadi penjahat, pecundang,
penggosip, penghasut, perusak, provokator. Haleluya. Karena sudah dapati kesalahan, ya udah cari bolo kan. Mulai telepon. Kamu tahu nggak? Si ini loh begini, begini, begini. Ya karena si A nggak tahu kronologisnya tentang sebuah peristiwa, akhirnya mulai mengatakan, oh iya ya, kok seperti itu sih? Wah ini nggak benar nih. Kasihan dia, karena dia cuma mendengar sepihak. Ya. Namanya orang kalau cari bolo, pasti dia kan dia selalu menyembunyikan kesalahannya. Yang salah itu ya ini, yang itu, yang itu. Ya ini saya bilang kalau roh Tuhan sudah nggak ada, ikan akan jadi penghasut, perusak gitu saudara. Jadi provokator di mana-mana. Ya, saya hanya berkata ya, seperti saya pernah mendoakan Ibu Alan. Tuhan bilang di dalam pelayanan, nggak usah kita usir si toksik, Tuhan yang akan singkirkan dengan caranya. Ya, orang-orang toksik itu nggak kepake. Walaupun ya kita tidak bisa mengusir orang toksik, tapi ada cara Tuhan untuk kita semua dimurnikan. Sehingga yang benar tambah benar, yang rusak tambah rusak. Ya, karena itu di dalam Wahyu. Malah Tuhan bilang, kalau orang memilih yang jahat, biarlah dia tambah jahat. Terus no, ya. Kalau dia memilih yang cemar, silakan teruskan. Tapi kalau engkau memilih yang baik, tambah baik. Kalau engkau memilih yang benar, tambah benar. Kalau engkau memilih yang kudus, tambah kudus. Tuhan itu nggak akan lagi manja-manja kita loh. Kalau Anda memilih yang cemar, kalau Anda memilih yang jahat, malah Tuhan bilang terus no, ya. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Saudara lihat, Saul, dia kehilangan kerajaan, bahkan kehilangan martabatnya sebagai raja. Pelajaran yang kita dapat, yang perlu kita petik bersama bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Dan dosa sekecil apapun tetap ada konsekuensinya. Yang berikutnya, orang yang tidak taat pada otoritas pemimpin pasti gagal. Pasti gagal. Tapi kalau orang mau dengar-dengaran kepada otoritas pemimpin, maka hidupnya pasti tertata dengan baik. Dan orang yang merasa diri hebat pasti akan jatuh. Yang terakhir, orang yang penuh tipu muslihat, toh satu hari kelak akan ketahuan. Apa yang saudara anggap baik, ya, dan belum mungkin terlihat satu hari kelak. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang licik, ya, dengan orang-orang yang coba bermain di belakang layar untuk kepentingan sendiri. Mari kita jaga kekudusan. Mari kita jadi orang baik. Saya lupa ayatnya itu di dalam Wahyu 22 kali ya. Coba kita baca sebagai ayat terakhir buat kita semua. Ibu Alan akan baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku ada. Amin. Udah ya? Sudah. Oke. Coba lihat ya, jelas-jelas Tuhan bilang. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Teruskan. Nggak ada yang mau bilang, oh jangan. Enggak, malah Tuhan bilang terus no. Ya. Anda mau pilih hidup cemar, teruskan. Go on. Ya. Tapi Tuhan bilang, kalau Anda memilih hidup dalam kebenaran, biarlah engkau tambah. Kalau engkau memilih hidup benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Tambah benar. Kalau engkau memilih hidup kudus, biarlah engkau terus menguduskan dirimu. Ya, karena hanya orang-orang kuduslah yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya orang-orang kuduslah yang akan melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau engkau memiliki harta yang tetap, memiliki kepemimpinan yang tetap, mari jaga kode etik dalam pelayanan. Ya, ini penting sekali.
supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi kerusuhan, dan tidak terjadi kekacauan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan.